Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang datang karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda kiamat kecil. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahawa menjelang kiamat akan terjadi sebuah fenomena, yaitu banyaknya urusan yang diserahkan bukan kepada ahlinya. Yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mengemban suatu tugas atau sebuah amanah, dan ternyata orang yang menduduki tempat tersebut, terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, mereka bukanlah orang-orang yang paham agama dan bukan orang-orang yang takut kepada Allah, sehingga akibatnya amanah tidak ditunaikan. Akibat tidak punya rasa takut kepada Allah, melakukan maksiat di dalam jabatannya, itu perkara biasa. Berbohong, bermain-main dengan nyawa orang, memutuskan suatu perkara bukan dengan ilmu. Nah, inilah yang terjadi. Dan lihatlah di sekeliling kita bahawa fenomena itu telah terjadi. Bahkan seorang pemimpin negara pun tidak dipilih berdasarkan agama, tapi dipilih berdasarkan keinginan sekelompok orang. Dan ketika sudah terpilih, maka dia harus membalas jasa para pemilihnya, bukan menegakkan agama di atas bumi Allah. Begitulah Nabi menyebutkan tentang tanda kiamat, bahawa sebuah urusan tidak lagi diserahkan kepada yang ahli agama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tanda berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu taqarubul aswaq, yaitu mendekatnya pasar, atau pasar sudah mulai berdekatan. Jadi ini Nabi yang menyebutkannya dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat
hatta sampai munculnya tadharul fitan, munculnya berbagai fitnah, wa yaksuru al-kadhib, yaitu kemudian banyaknya kebohongan, wa yataqarabul aswaq. Nah, di situ Nabi menyebutkan nanti menjelang kiamat salah satu fenomena yang akan terjadi adalah yataqarabul aswaq, berdekatannya pasar. Aswaq jamak dari suqun, dan itu bermakna pasar. Jadi Nabi menyebutkan tentang keadaan menjelang kiamat, pasar-pasar berdekatan. Dan tentu menjadi tanda tanya bagi kita, apa maksud Nabi SAW. Dan tentu keyakinan kita tak boleh ragu di atas apa yang telah disebutkan oleh Nabi. Dan dari semua pembahasan kita dari awal, semua itu terjadi satu persatu, terbuka, dan semuanya benar. Nabi berbicara di atas wahyu. Nabi tidak bicara di atas prediksi beliau, tapi Nabi dikabarkan oleh Allah melalui Jibril, dan Nabi mengabarkan sesuatu adalah kabar dari Allah. Nah, apa maksudnya yataqarabul aswaq? Para ulama ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, maksudnya berdekatannya pasar, yaitu begitu mudahnya orang mencapai pasar. Kita sudah pernah bahas bahwa salah satu yang menjadi tanda kiamat yang kita bahas sebelumnya adalah yataqarabuz zaman, yaitu mendekatnya waktu. Jadi waktu terasa terlalu dekat, dan salah satu tafsirannya selain Allah membawa perasaan kita memang zahirnya begitu cepat waktu berlalu. Kemarin baru Jumaat, lusa sudah Jumaat lagi, baru saja kita meninggalkan Ramadan, sudah Ramadan. Nah, selain daripada perasaan itu juga benar. Tafsiran mendekatnya waktu juga yaitu ketika kita mampu membuat sebuah perjalanan itu begitu dekatnya, yang dulu ditempuh oleh Nabi SAW dengan jarak berhari-hari. Kita hari ini hanya cukup dengan 7 sampai 10 jam perjalanan. Nabi dulu melakukannya itu berhari-hari, bahkan penuh dengan tantangan. Hari ini orang menuju ke Makkah dari manapun dia datang, dengan kecanggihan teknologi ditemukanlah pesawat, dan akhirnya kita bisa mencapai Makkah, Madinah hanya dengan 9 jam. Dan itu dulu butuh berbulan-bulan untuk pergi. Dan itu salah satu tandanya. Jadi apa hubungannya dengan begitu mudahnya mencapai pasar? Para ulama mengatakan bahawa orang sekarang menjelang kiamat, orang mudah mencapai pasar, juga dengan ditemukannya alat-alat untuk menuju ke pasar. Jadi orang tak lagi berjalan kaki ke pasar, orang tak lagi naik unta, tapi untuk menuju ke pasar, maka orang akan mengandalkan alat-alat yang ditemukan oleh manusia. Nah, paling kurang kalau kita beri contoh, kita pergi ke pasar dengan motor, dan kalau kita pergi ke pasar yang lebih jauh, kita menggunakan mobil. Dan itu semua begitu mudahnya. Jadi begitu dekatnya kehidupan dengan pasar, tidak ada kendala apapun. Dan yang lebih menakjubkan, ketika Nabi mengabarkan ini, tak terfikirkan di masa itu bahawa pasar itu bahkan saking dekatnya itu datang ke rumah kita. Dan itu sungguh 1400 tahun yang lebih Nabi mengabarkan tentang keadaan menjelang kiamat. Hari ini pasar di dalam HP kita, pasar di atas kasur
dengan hanya memencet beberapa keinginan atau barang-barang lalu kemudian membayarkannya melalui transferan, kita tunggu 2 hari, seminggu, barang itu datang. Sungguh tak terbayangkan di masa lalu, tapi itu terjadi. Dan hidup kita ternyata selama ini begitu dekatnya dengan pasar, berbelanja dari rumah tanpa harus keluar dari rumah. Sungguh mukjizat Nabi mengetahui masa depan telah terbukti hari ini, dan juga yang kita tak sadari ternyata itu menunjukkan kita semakin dekat dengan kiamat. Nah, jadi kita terus menikmati. Kita kalau berbicara dengan sama kita mengatakan kok mangat diuronyo, cukup indah hidup kita hari ini. Kita hanya perlu beli barang dan lebih terpercaya, kita bisa beli dengan COD, kita bisa beli dengan begini dan begitu, tanpa kita sadari. Nabi sudah mengatakan ketika engkau melalui masa-masa itu, maka disitulah berwaspadalah bahwa kiamat akan datang kepadamu. Ya. Kalau kita pikir untuk apa Nabi bicara masalah pasar, tapi dibicarakan tentang bahagian daripada tanda akan berakhirnya dunia, tapi kita terus merasa seakan-akan ini adalah fenomena biasa. Jadi betul-betul Allah menggiring kehidupan manusia berfikir untuk mewujudkan kiamat. Jadi tidak bisa direm. Dan inilah maksud pertama, yaitu begitu mudahnya orang mencapai pasar, sehingga Nabi menyebutkan yataqarabul aswaq. Dan lalu makna yang kedua, kata para ulama, maksud dekatnya pasar karena banyaknya jumlah pasar, maka kemudian menjadi hal yang sangat dekat. Kalau tadi dihitung jarak yang begitu mudah, hari ini kita mencapai pasar. Maksud yang kedua adalah banyaknya pasar. Dulu di zaman Nabi SAW pasar itu ada, dan waktu itu pasar yang ada di kota Mekah yaitu pasar Uqas. Dan di Arab Saudi sampai hari ini setahun sekali masih dibuat festival pasar Uqas. Saya lihat tayangan di YouTube tentang festival pasar Uqas. Jadi pasar yang dulu ada di masa Nabi itu hari ini masih diingat-ingat oleh manusia, dan itu adalah pasar yang ada waktu itu. Dan di Madinah pun ketika Nabi datang ke Madinah, jadi tadi di kota Makkah, datang ke Madinah pun itu pasar pun hanya satu. Jadi orang kebutuhan bawaannya ke satu tempat, dan itu pun tidak semua orang setiap hari datang mengunjungi pasar tersebut. Hanya ada hari-hari tertentu. Jangankan di masa Nabi, dulu kita tahun-tahun 1970-an, 80-an, itu kita kadang-kadang menemukan pasar ada di kampung-kampung. Satu kampung cuma ada pasar yang disesuaikan dengan jumlah dengan hari tertentu saja. Makanya kita mendengarkan ada pasar Rabu, pasar Selasa. Jadi begitu susahnya mencari pasar. Jadi hidup itu begitu sederhananya. Orang tidak setiap hari belanja ke pasar. Apalagi barang-barang di waktu itu tak bisa disimpan di dalam kulkas sebelum ditemukan kulkas. Sehingga orang berusaha hidup sendiri di depan rumah, tanam ini, tanam itu. Jadi susah menemukan pasar. Masya Allah, perkembangan zaman. Hari ini di mana-mana pasar. Kita keluar, di samping rumah kita sudah kita temukan warung kelontong. Itu perwakilan pasar. Di sampingnya ada berbagai macam ragam makanan. Dalam satu kota, di setiap sudut ada pasar tertentu. Semua orang mendirikan warung, mendirikan toko. Jadi begitu mudahnya kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan. Jadi jemaah melakukan Allah, pasar besar pun dikunjungi hari ini. Itu tumpah ruah orang di dalamnya setiap hari. Di samping pasar-pasar kecil, belum lagi munculnya pasar-pasar elektronik yang kita sebutkan tadi. Jadi semua punya toko. Kalau kita buka toko-toko elektronik itu punya toko masing-masing, jualan
sesuatu yang dia usahakan sendiri-sendiri tapi bergabung sehingga banyak sekali tawaran-tawaran. Nah, inilah fenomena yang Nabi sebutkan tentang banyaknya pasar. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang terakhir kita perlu berfikir, ada apa? Kenapa Nabi memasukkan masalah pasar pun menjadi tanda kiamat? Jemaah melakukan Allah, perlu kita ingat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahawa seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ada apa? Kenapa pasar yang menjadi tempat seburuk-buruknya? Sehingga orang kadang-kadang bingung, bukankah pasar hanya tempat untuk membeli, melakukan transaksi jual beli? Jadi di mana buruknya? Nah, kemudian ditafsirkan kenapa Nabi menyebutkan tentang pasar seburuk-buruk tempat, karena di dalam pasar berkumpulnya syaitan yang mengusahakan agar Bani Adam melakukan banyak maksiat. Makanya di pasar itu banyak sekali maksiat yang terjadi. Di dalamnya ada kecurangan-kecurangan, di dalamnya ada janji-janji palsu, di dalamnya kebohongan, di dalamnya menghilangkan amanah, di dalamnya bahkan ada candaan-candaan yang berbentuk cacian, caci maki. Yang coba ke pasar, Pak, orang-orang di pasar itu kalau bicara itu hal yang biasa, teriak dari ujung ke ujung dengan bahasa yang tidak ada lagi rasa takut, rasa segan, tak ada. Caci maki, bahasa-bahasa indah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh, itu hal yang biasa. Itu kalimat orang-orang pasar. Dan di dalamnya perempuan-perempuan datang, bahkan mungkin datang dengan keberanian melawan Allah, memakai baju-baju yang tak tertutup auratnya, sehingga laki-laki yang datang di pasar menikmatinya. Para penjual pun kemudian bercanda dengan orang-orang yang bukan mahramnya dengan candaan-candaan yang berbau pornografi. Jadi berkumpul semua kejahatan, maksiat paling banyak di pasar. Itulah yang menyebabkan Nabi menyebutkan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Jadi oleh karena itu, ketika kita hubungkan, ternyata semakin menjelang kiamat, semakin banyak pasar-pasar tempat maksiat-maksiat terjadi. Di saat itulah menjadi sebuah tanda bahawa keburukan semakin merajalela. Nah, ini adalah fenomena yang sudah terjadi, namun kita selama ini mungkin tak merasa bahawa kita semakin dekat dengan waktu untuk dikembalikan ke dimensi yang kita akan berkumpul di padang mahsyar mempertanggungjawabkan semua amal kita. Baik, jadi inilah jemaah melakukan Allah tentang kabar dari Nabi, tanda kiamat tentang berdekatannya pasar. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.